Pendidikan merupakan kebutuhan kehidupan yang sangat penting di dalam menentukan kualitas sumber daya manusia di dalam suatu negara. Sumber daya manusia yang memiliki pendidikan akan menjadi modal utama di dalam penentuan pembangunan nasional. Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) mencerminkan pembangunan manusia dalam suatu negara termasuk pembangunan di bidang pendidikan. Berdasarkan data UNESCO tentang peringkat Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Index, di mana di antara 174 negara yang ada di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 pada tahun 1996, kemudian pada tahun 1997 Indonesia menempati posisi ke-99, serta pada tahun 1998 Indonesia menempati posisi ke-105, dan pada tahun 1999 Indonesia menempati pada posisi ke-109. Berdasarkan kurikulum tingkat satuan pendidikan, pembelajaran konvensional dianggap pembelajaran kurang efektif, di mana pembelajaran konvensional ini siswa masih terpacu pada pembelajaran yang terpusat pada guru, kemudian mengutamakan siswa untuk lebih menghafal serta menekankan pada hasil berhitung. Selain itu juga siswa memperoleh informasi secara pasif dan tidak adanya eksplorisasi. Musik memiliki peranan yang sangat luar biasa, terutama di sektor pendidikan, di mana musik terinspirasi oleh teknik bahasa ibu yang menekankan pada aspek meniru, kemudian mengulang-ulang serta menghafal pada anak-anak. Selain itu juga peranan musik di sektor pendidikan memiliki manfaat dan juga peran yang sangat luar biasa, di mana musik mampu meningkatkan kemampuan kognitif pada anak. Selain itu juga musik memiliki dampak yang sangat signifikan yang berhubungan dengan kemampuan otak di dalam olah pikir atau berpikir. Berdasarkan uraian permasalahan serta potensi yang telah dipaparkan, kami, Delegasi Universitas Brawijaya mempersembahkan solusi cerdas dalam membangun pendidikan Indonesia melalui Spotify, aplikasi inovatif sebagai media pembelajaran menarik untuk meningkatkan antusiasme belajar siswa guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dengan saya sendiri, Cynthia Agustina Kaputri, yang dibantu oleh Nala Octavia dan Jainuddin, serta arahan dan bimbingan dari Bapak Muhammad Rafiq, SPMP. Jenis data yang kami gunakan adalah data primer yang berkaitan dengan respon siswa terhadap Spotify. Kemudian data sekunder berkaitan dengan data pendukung yang dikutip dari hasil publikasi ilmiah. Sedangkan teknik pengumpulan data yang kami gunakan berupa studi literatur dan metode angket. Berikut merupakan kerangka berpikir dari Spotify yang diangkat dari permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan dalam pendidikan di Indonesia. Spotify merupakan aplikasi canggih yang memajukan materi pembelajaran anak ke dalam bentuk instrumen musik yang menarik. Kombinasi materi pembelajaran dan musik yang disajikan dalam smartphone terdiri dari podcast dan video edukasi yang tidak membosankan bagi anak. Terdapat 7 kategori dalam Spotify yang didasarkan pada usia anak. Kategori pada usia anak 6-9 tahun terdapat fitur berupa lagu anak dan video edukasi. Sedangkan pada kategori usia anak 10-12 tahun terdapat fitur tambahan berupa podcast. Bahan ajar pada kategori usia 6 tahun berisikan lagu yang mengenalkan anak pada abjad dan juga warna. Sedangkan pada kategori usia anak 7, 8, dan 9 tahun terbagi ke dalam 8 tema dan 4 subtema. Serta pada kategori usia 10, 11, dan 12 tahun terbagi ke dalam 9 tema dan 3 subtema sesuai dengan materi pembelajaran kurikulum 2013. Terdapat beberapa fitur di dalam Spotify. Yang pertama adalah lagu yang berisikan edukasi pada anak dengan tetap mempertahankan kebudayaan lokal. Yang kedua adalah video yang berisi edukasi melalui visualisasi materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah podcast yang berisi perpaduan materi pembelajaran yang dipadukan dengan musik. Pertama, tampilan awal dan tampilan login yang menuntun pengguna untuk mengisi data diri dan pendaftaran akun. Yang kedua, menu utama berisi penjelasan singkat tentang Spotify yang dilengkapi dengan fasilitas account, setting, dan kategori berdasarkan usia anak. Selanjutnya, tampilan fitur yang berisikan tema-tema pada setiap kategori yang telah dipilih. Serta terdapat beberapa fasilitas tambahan yaitu menu, search, dan juga setting. Dan yang terakhir adalah tampilan dari subtema seperti lagu, video edukasi, dan juga podcast. Spotify memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu menarik dan mudah dipahami. Hal ini dikarenakan materi sekolah dipost dalam bentuk lagu anak, video edukatif, dan podcast. Yang kedua, materi mudah diakses. Hal ini disebabkan materi dikemas dalam bentuk ringkasan dan disertai dengan latihan-latihan uji kompetensi untuk meningkatkan pemahaman anak. Yang ketiga, yaitu
memudahkan pemantauan orang tua terhadap pemahaman pembelajaran pada anak. Di sini merupakan hasil angket dari 30 responden sekolah dasar yang merupakan sasaran dari aplikasi Spodupi. Sebesar 85,7% menyatakan bahwa media pembelajaran yang sering digunakan ialah berbasis kertas. Sebesar 97% responden menyatakan bahwa media pembelajaran menggunakan kertas tidak mudah dipahami. Responden juga menyatakan bahwa media pembelajaran menggunakan kertas tidak membuat mereka lebih antusias. Sebesar 97% menyatakan bahwa media pembelajaran menggunakan kertas tidak mudah dipahami. Pertanyaan selanjutnya yaitu terkait kendala yang dialami siswa dari adanya pembelajaran berbasis kertas, yaitu buku tertinggal di rumah, buku terlalu berat membawa buku materi ke sekolah, dan tidak suka membaca. 85,7% tertarik dengan adanya media pembelajaran berbasis musik. Mereka juga menyatakan bahwa media pembelajaran berbasis musik lebih menarik daripada menggunakan kertas. Sebesar 97% setuju apabila ada media pembelajaran berbasis musik dan siap untuk menggunakannya. Berikut ini adalah perencanaan dari adanya aplikasi Spodupi. Pada tahun pertama, kami akan melakukan survei dan analisis konsep serta bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Tahun kedua, kami akan bekerja sama dengan infrastruktur engineer, dan tahun ketiga kami akan bekerja sama dengan tenaga pendidik. Tahun keempat kami melakukan uji kelayakan. Tahun kelima kami melakukan percobaan tahap 1 dan 2. Tahun ke-6 kami melakukan percobaan tahap 3, dan tahun ke-7 kami melakukan implementasi khalayak umum. Pihak-pihak di dalam penelitian Spodupi ini terlibat antara lain Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, Dinas Pendidikan, Kementerian Pendidikan dan juga Kebudayaan, Infrastruktur Engineering, kemudian tenaga pendidik dan juga orang tua siswa. Kesimpulan yang dapat diambil dari aplikasi Spodupi ini yaitu yang pertama, Spodupi menjadi salah satu inovasi solusi atau sistem pembelajaran secara konvensional. Kemudian pembelajaran melalui aplikasi Spodupi sesuai dengan ketentuan